Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini balik lagi untuk praktikum minggu 11. Di minggu 11 ini adalah praktikum untuk membuat peta rawan bencana, di mana nanti teman-teman akan membuat berdasarkan data yang kita dapatkan dari website BNPB, yaitu dari Inaris. Teman-teman bisa cari nanti keywordnya Inaris BNPB di mesin pencarian, entah itu di Google, Microsoft, ataupun lainnya. Oke, ini kita udah masuk ke dalam websitenya, dan ini adalah tampilan utamanya untuk di tahun sekarang, di tahun 2023, dari beberapa bulan lalu. Ada webkisnya, ada tampilan-tampilan lainnya, ada tools-toolsnya. Ini adalah layar service, jadi teman-teman bisa melihat gambaran gitu ya, secara satelit, terrain, dan juga road atau jalan. Nah, di sini ada keterangan tentang bencana-bencana yang mau kita lihat itu seperti apa. Nah, di sini ada tingkatannya, ada levelnya, dan di sini juga ada detail dari jenis peta yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Oke, mungkin kita coba untuk melihat dari datanya itu seperti apa. Oke, kita coba ke screenshot. Kita sambung dulu deh. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah gambaran dari webkisnya, jadi web yang menginformasikan secara langsung ya. Di sini juga ada dokumen RBI. Ini teman-teman bisa download nanti untuk menjadi panduan dalam pembuatan peta rawan bencana. Dan ini adalah tools untuk download petanya. Jadi petanya ini berupa PDF. Kalau bisa kita lihat nanti akan seperti ini. Output yang juga harus teman-teman buat dan teman-teman bikin adalah petanya seperti ini nanti. Kemudian ini ada save data wilayah. Kita bisa coba klik. Nah, data wilayahnya ini berupa Excel. Nah, ini nanti bisa dicek juga klasifikasinya seperti apa, dan dalam pengolahannya itu bisa melalui data klasifikasi gempa bumi seperti ini, atau nanti melalui data raster yang akan diolah gitu. Namun dalam praktikum kali ini saya akan mengarahkan teman-teman itu untuk menggunakan pengolahan datanya menggunakan pengolahan data raster. Oke, untuk itu teman-teman bisa masuk di tools menunya. Di sini ada menu This Service, kita bisa langsung klik. Dan ini ada banyak ya data-datanya di sini. Yang biasanya kita gunakan itu adalah data Inaris Index. Apa bedanya dengan layar ataupun bahaya letusan gunung berapi? Dan biasanya kalau yang layer ini adalah data raster yang tidak dapat dirubah gitu ya, tidak dapat dirubah menjadi poligon dan nanti agak sulit untuk mengklasifikasikannya. Oleh karena itu mungkin kita bisa gunakan dengan data yang Inaris Index itu agar bisa dirubah menjadi dari data raster menjadi data poligon. Dan jangan lupa juga di sini ada informasi, yaitu map server dan image server. Data raster itu merupakan data yang memuat gambar dan itu bisa diolah melalui foto, nanti diolah dari data raster itu menjadi data poligon. Nah, kalau map server yaitu berupa gambaran dari map keseluruhannya seperti itu. Oke, ini tadi udah kita coba download ya, udah di download jadi indeks bahaya banjir. Kalau udah, kita coba langsung masuk ke artisnya.
Oke, kita bisa langsung masuk aja ini ke dalam ArcGIS. Jadi ini merupakan tampilan utama dari ArcGIS. Kita bisa langsung masukin aja data yang udah kita download tadi ke dalam ArcGIS, data dari website Inaris. Ya, kita masukin yang Inaris dan indeks bahaya gitu ya. Dan ini adalah data raster seperti ini tampilannya. Oke, untuk selanjutnya ini kita masukkan data yang layer tadi ya sebagai pembanding. Ya, tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa data layer ini tidak bisa digunakan untuk dirubah menjadi data poligon ya, karena dia bentuk itu merupakan data raster yang gambar dan agak sulit untuk dirubah seperti itu. Oke, jadi di sini kita tidak memakai yang Inaris layer. Oke, karena ini tidak bisa dipakai ya, jadi kita bisa langsung hapus aja biar nggak pusing, dan kita hanya menggunakan data yang dari indeks Inaris. Nah, ini kita bisa lihat ya dari data ini kita bisa langsung hapus aja, kita remove. Oke, kita pakai data yang indeks dari Inaris gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan data poligon yang mana merupakan batas administrasi se-Indonesia. Jadi ini batas administrasi provinsi se-Indonesia yang akan digunakan, yaitu kita akan memilih dari provinsi Sumatera Barat ya, gitu. Oke, caranya kita bisa klik seperti ini, kemudian kita pilih selection, kita ekspor datanya, kita ekspor data dan kita simpan datanya ini. Folderingnya juga harus rapi dari penamaan dan juga folder penyimpanannya, jangan lupa. Jika sudah, kita save. Oke, kita munculkan layer barunya. Sip. Nah, nanti akan seperti ini, terpotong. Dan kita hanya berfokus kepada provinsi Sumatera Barat yang akan menjadi wilayah studi dalam praktikum kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mengekstrak dari file tersebut dari data raster dengan poligonnya. Extract to max merupakan tools yang digunakan untuk memotong ya dari data raster dengan data poligon. Ini kita masukin data rasternya dan juga data poligonnya. Jangan lupa disimpan dengan rapi juga agar nggak pusing dalam pengolahan datanya nanti. Ini kita berikan nama X longsor. Oke, kita simpan ya. Oke, sudah sedang proses, kita tunggu saja. Oke, sudah berhasil muncul ya. Jadi data rasternya sini kita berfokus hanya di bagian Sumatera Barat. Oke, sini kita coba nonaktifkan, kita lihat lebih jelas, lebih detail ya dari data rasternya seperti ini tampilannya. Oke, untuk step selanjutnya kita bisa menggunakan reclassify, yaitu untuk mengklasifikasi kembali data raster yang sudah ada ya. Ini kita pakai yang spatial analysis atau yang 3D analysis, bisa keduanya, tapi di sini kita akan menggunakan yang spatial analysis. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya dan ini value-nya kita pilih ya. Classify-nya kita rubah menjadi 3 klasifikasi. Di classes-nya jangan lupa ya dirubahnya. Ini kita rubah jadi 3. Oke, selanjutnya untuk ini kita rubah jadi tingkatannya 0,3, 0,6 dan juga 1 range-nya. Jadi akan muncul seperti ini nanti ya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung diklik saja. Oke, jangan lupa di sini penamaannya dan juga folderingnya disimpan dengan rapi. Ini nggak bisa ya, error karena kepanjangan namanya. Jadi harus 13 kosakata kalau nggak salah. Jadi kita bisa perpendek lagi penamaannya. Kalau sudah, kita klik OK dan proses.
nanti akan muncul seperti ini. Iya. Nah, kemudian setelah dari sini kita bisa lihat juga apa yang ada di dalam atribut table. Kita bisa cek. Sini sudah ada ya value 1 sampai 3-nya. Jadi nanti akan kita rubah dulu di sini dari data raster ini menjadi polygon agar kita bisa lebih enak dalam mensimbologikannya. Oke, langsung aja kita tadi masuk ke search dan juga sini kita cari ya raster to polygon. Kita pilih yang kedua, kita masukin datanya, data rasternya. Kita penyimpanannya juga outputnya harus disimpan dengan rapi ya seperti biasa agar nggak pusing ketika pengolahan selanjutnya. Kalau misal ada revisi atau apapun, di sini harus penamaannya dengan pas ya, dengan tidak berlebihan lah gitu, karena ada minimalnya. Kalau udah kita oke, kita save. Oke, proses. Oke, ini jika sudah nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia menjadi banyak bagian poligon ya, terpecah-pecah. Dan ini agak berat datanya karena dia masih menjadi satu sama lainnya itu saling terpisah gitu ya di dalamnya. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan tools dari bioprocessing yang waktu kemarin kita belajar juga ya. Di sini ada 58.000 data. Agar lebih ringan nanti kita bisa pakai bioprocessing dari Dissolve untuk mengecilkan ukuran dan juga tidak memberatkan gitu ya. Untuk tahap selanjutnya yaitu tadi seperti yang dibilang, kita akan merubahnya terlebih dahulu dari data raster ke polygon, terus kemudian kita menyatukannya agar tidak berat dengan Dissolve ya. Sini kita pilih datanya dan outputnya juga kita simpan di bagian mana gitu ya. Kemudian penamaannya juga jangan lupa disusun dengan rapi. Dan kalau sudah, kita di sini harus lihat juga untuk value-nya atau field-nya itu mau bagian mana yang kita pakai ya. Di sini kita akan pakai grid code untuk field yang akan dipakai dalam Dissolve-nya, dalam menyatukannya gitu. Oke, jika sudah kita klik OK dan proses. Nah, nanti akan seperti ini. Sebenarnya masih sama tampilannya pun juga isiannya, tapi yang berbeda itu adalah di dalam atribut table-nya, dan ini menjadi lebih ringan dibandingkan dari data yang sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan field class untuk memberikan klasifikasi tadi terkait rendah, tinggi, dan sedang. Sini kita masukkan jenisnya teks tadi ya, tipenya, dan lengthnya 50 saja. Kita perkecil lagi untuk baris dan kolomnya. Kemudian sini kita edit untuk bisa mengisi dari data di atribut table-nya. Kita di sini rendah kita masukkan, sedang, dan juga tinggi. Oke, jika sudah kita save dan selesaikan finish editing. Oke, kita close. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melakukan simbologi ya dari kelas yang tadi sudah kita bikin di atribut table, dan ini kita hapus outline-nya. Sini kita melakukan penyesuaian warnanya ya. Rendah itu hijau. Terus kemudian kita bisa juga coba-coba dan pilih warna lainnya. Dan umumnya yaitu hijau itu rendah, kuning itu sedang, merah itu tinggi. Dan nanti akan terlihat seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, jadi ini merupakan outputnya ya. Jadi di Sumatera Barat bisa kita lihat ternyata di sana sangat rawan sekali bencana tanah longsor ya.
Di sini kategorinya itu didominasi dengan tinggi dan juga sedang. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan memasukkan hillshade dari Pulau Sumatera ya. Dan ini kita masukkan nanti agar terlihat lebih jelas timbul dari data raster yang sudah kita rubah menjadi polygon. Oke, selanjutnya kita bisa turunkan transparansinya jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa terlihat timbul ya dari jiplakan yang data raster yang hillshade-nya itu. Oke, mungkin praktikum ini cukup sampai di sini, dan nanti output yang harus dihasilkan adalah berupa peta seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah output dari peta bencana yang harus teman-teman buat, atau lebih sederhananya bisa seperti ini yang sudah teman-teman pelajarin juga tentang layouting peta di minggu-minggu kemarin, seperti itu. Terima kasih.